Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan ini berjudul Menyadari Urgensi Taubat di Bulan Ramadan. Ramadan adalah syahrut taubah atau bulan pertaubatan, syahrul maghfirah, bulan yang di dalamnya terbuka peluang untuk kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk bertaubat dengan taubatan yang nasuhah, taubat yang sebenar-benarnya. Latar belakang atau landasan pemikiran dari materi ini adalah bahwa Ramadan ini bukan sekedar bulan menahan lapar, melainkan dalam tanda kutip bengkel agung bagi jiwa kita. Setiap manusia pasti berdosa, namun sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam itu berdosa atau melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah bertaubat. Jadi Ramadan merupakan bulan ampunan. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan bertaubat pada bulan suci tersebut serta memperbanyak doa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan materi ini juga mengingatkan kita tentang urgensi waktu. Allah taala memilih waktu-waktu khusus yang lebih dimuliakan dari waktu-waktu yang lain, termasuk bulan Ramadan. Mengapa sekarang? Karena pintu langit sedang dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Ini adalah momentum dengan hambatan minimal dan rahmat yang maksimal. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Jadi kesempatan yang baik ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadits sangat banyak memberikan perintah kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surah At-Tahrim ayat ke-8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Dan seterusnya, ya, ayat ini memberikan motivasi kepada kita. Dengan bertaubat itu, insya Allah, Allah akan memberikan ampunan dan akan layak memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surah An-Nur ayat 31 Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai kaum mukminin, ya, kepada Allah taala agar kalian beruntung. Jadi salah satu di antara sebab al-falah atau keberuntungan yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Kemudian ayat yang lain, kita dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zumar ayat ke-53, ya. Ayat ini latar belakang turunnya ada berbagai macam riwayat. Di antaranya pada saat itu di Masjid Nabawi Rasulullah SAW bersama para sahabat
selesai melaksanakan sholat ya, mereka biasa berkumpul dan saat itu ada seorang yang curhat ya, berkonsultasi kepada Rasulullah SAW dan menanyakan dengan bentuk kiasan ya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda apabila ada pendosa, orang yang banyak sekali melakukan dosa, yang seandainya dibagi ke penduduk Madinah ini mencukupi semuanya, saking banyaknya dosa-dosa yang dia kerjakan. Maka beliau tidak langsung menjawab dan menunggu turunnya ayat ini, maka turunlah ayat ini sebagai jawabannya. Ini sebuah riwayat ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dengan mendolimi dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini memberikan motivasi ya kepada siapapun yang melakukan banyak dosa kepada Allah Ta'ala, jangan berkecil hati. Dalam ayat ini Allah memanggil dengan panggilan yang terhormat. Ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai hamba-hambaku ya. Walaupun khitab atau redaksinya ditujukan kepada para pendosa, tetapi Allah tetap memanggil dengan panggilan kemuliaan, yaitu wahai hamba-hambaku. Bukan wahai pendosa, bukan wahai orang fasik, wahai ahlul maksiat, bukan, tapi taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi berapapun banyak dosa yang dilakukan oleh setiap manusia, ada peluang ampunan. Wabil khusus di bulan Ramadan, banyak guru kita yang mengingatkan ya, ada satu hadis nabawi yang populer yang mengingatkan kepada kita supaya jangan menjadi orang yang berpelihara mengaminkan. Ternyata ada malaikat Jibril yang saat itu menyampaikan 3 pesan dan diaminkan semuanya oleh Rasulullah SAW. Raghima an farasilun dzukirat intahu falam yusalli alayya. Rugilah, celakalah seseorang yang pada saat disebut namaku, dia mendengar namaku, disebut namaku tetapi tidak bersolawat kepadaku. Itu adalah orang yang paling bakhil. Jadi tidak bersolawat ketika nama beliau disebutkan. Kemudian yang kedua ini, wa raghima an farasilun dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla an yughfar lahu. Celakalah seseorang yang masuk padanya bulan Ramadan, kemudian Ramadan selesai berlalu, dia tidak mendapat ampunan. Itu orang yang celaka, orang yang rugi. Yang ketiga adalah wa raghima an farasilun adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahul jannah. Rugilah atau celakalah seseorang mendapati kedua orang tuanya menua namun tidak bisa menjadi sebab dia masuk surga. Artinya dia tidak birrul walidain, tidak memanfaatkan kebaikan kepada orang tuanya untuk menjadi wasilah dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Nah, menjadi titik tekan kita adalah poin kedua di sini, orang yang masuk pada bulan Ramadan kemudian berlalu, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala dengan tidak berpuasa misalnya di dalamnya, dengan tidak melaksanakan qiyamul Ramadan, artinya tidak melaksanakan asbabul maghfirah atau sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, tentang hakikat ampunan di bulan Ramadan, hadis yang juga sangat populer yang insyaallah sudah sama-sama kita hafal ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ada lagi hadis yang mirip seperti ini, man qama ramadhana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada lagi hadis man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Para ulama menyampaikan bahwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ini adalah dosa-dosa kecil yang diampuni oleh Allah Ta'ala dengan melakukan puasa, landasannya iman serta untuk mencari pahala dari Allah, kemudian dengan qiyamul Ramadan, dengan melaksanakan tarawih, kemudian juga qiyam pada saat Lailatul Qadar itu pada dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang. Sementara dosa-dosa besar tetap diperlukan yang namanya taubat. Nah, inilah titik tekan pentingnya kita memperbanyak taubat di bulan Ramadan. Berikutnya jemaah sekalian, tentang pandangan ya para ulama pendahulu kita, para ulama salaf ya. Mereka memandang bahwasanya taubat itu bukan sekedar lisan ya, melainkan revolusi hati. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, wahai hamba Allah, bulan Ramadan telah tiba, pintu-pintu surga dibuka, maka jangan biarkan dirimu terhalang masuk karena dosa yang belum ditaubati. Jadi kita pada saat menjelang, jangan sampai kita toilet. Nah, kalau di tempat berapa ke surganya Allah Ta'ala. Jadi boleh jadi yang diterima, contoh paling tidak 70 atau 100 kali dalam sehari lebih. Seseorang yang di dalam buku catatannya nanti itu banyak terdapat kalimat istim pada buku catatan dari yaumul hisab, hari yang sangat menjadi penentu pada masa depan di akhirat nanti. Kemudian Yahya bin Mu'ad mengatakan, siapa yang beristighfar dengan lisan, maka dalam hal ini dia masih punya tekad melakukan kemaksiatan pada waktu yang lain, maka puasanya tertolak dan pintu ampunan menjadi tertutup baginya. Jadi harus diimbangi ya, antara lisan dan hati. Terkonek, namanya zikir itu terkoneksi antara lisan dan hati. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa kisah yang bisa kita ambil pelajaran ya. Di antaranya taubatnya sang pemabuk di bulan Ramadan. Dikisahkan ada seorang pria yang sepanjang tahun bergelimang maksiat. Namun saat fajar 1 Ramadan menyingsing, ia mandi besar, memakai pakaian terbaik dan menangis di pojok masjid. Ketika ditanya temannya, mengapa kamu berubah drastis? Maka ia menjawab, aku malu pada Tuhanku. Dia memberikanku umur untuk menemui bulan ampunan ini, sementara teman-temanku sudah di dalam kubur, sudah banyak yang meninggal lebih dulu. Jika aku tidak bertaubat sekarang, kapan lagi? Pria ini wafat dalam keadaan sujud di malam Lailatul Qadar tahun itu juga. Masya Allah, ya, luar biasa ya. Inilah taubatan nasuha. Pada saat ya orang menyadari ya, kesalahannya, kemudian mohon ampun, berjanji untuk tidak mengulangi lagi ya. Ini luar biasa ya. Memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Allah menjanjikan keberuntungan diberikan kepada orang-orang bertaubat secara tulus yang sudah kita baca ayatnya tadi, yaitu la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapat keberuntungan. Kemudian jemaah sekalian, yang kisah berikutnya yaitu yang biasa kita dengar ya, seorang tabi'in yang luar biasa. Beliau masa mudanya, masa remajanya banyak bergelimang dengan kemaksiatan, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah. Meskipun bukan khusus di bulan Ramadan, semangatnya sering dikutip saat Ramadan.
Beliau adalah perampok besar yang bertaubat hanya karena mendengar satu ayat Al-Quran, Al-Hadid ayat 16 ya. Ceritanya agak panjang tapi intinya bahwa orang-orang pada saat dulu sangat ketakutan ya, terutama para saudagar ketika akan melewati kawasan wilayah yang di situ tempat beroperasinya Fudail bin Iyad itu merasa ketakutan ya. Mereka rela untuk menginap terlebih dahulu di penginapan supaya menunggu waktu pagi, waktu siang daripada berjalan pada waktu malam karena takut akan dirampok oleh Fudail bin Iyad ini. Nah, saat itu Fudail bin Iyad berjalan ya di sebuah jalan dan akan menemui kekasihnya, tetapi tiba-tiba mendengar dari satu rumah lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16 ini. Ini ayat yang fenomenal, bisa kita baca tafsirnya, bisa kita tadaburi ya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di situ. Termasuk para ulama pendahulu kita itu sebab mendapat hidayah dan bertaubat dari mendengar ayat ini. Alam ya'ni lilladzina amanu. Tidakkah sudah datang waktunya kepada orang-orang yang beriman, antaksha'a qulubuhum lidzikrillah, hatinya takut khusyuk untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, wa ma nazala minal haq, dan apa yang diturunkan berupa kebenaran, ila akhiriha ya, sampai akhir ayatnya. Ayat ini menjadikan ya Fudail bin Iyad merasa termenung dan berpikir ya, kenapa dia mendahulukan kecintaannya sangat gandrung ya kepada kekasihnya dan lupa mengingat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Allah memberikan hidayah, dia tinggalkan aktivitasnya, dia kembali ke penginapan karena itu kawasan yang jauh juga dari rumahnya. Pada saat dia kembali penginapan, mendengar percakapan orang-orang ini yang membicarakan tentang kejahatan Fudail bin Iyad ya. Maka saat itu Fudail langsung merespon, kalian tidak perlu takut ya, saya Fudail dan saya sudah bertaubat ya, kalian bebas ya, tidak perlu takut dengan begini dan begitu ya. Ini sepenggal di antara cerita beliau yang luar biasa memberikan inspirasi, dan beliau akhirnya memutuskan untuk ke Mekah dan menjadi orang yang sangat alim dalam bab ilmu, kemudian sangat ahli ataupun rajin dalam beribadah dan menjadi rujukan ya bagi ulama-ulama yang lainnya. Nah, itulah kisah yang menjadikan motivasi, inspirasi bagi semuanya ya. Tidak ada orang yang lepas daripada kekhilafan. Masa lalu kita bisa bermacam-macam, bisa berbeda-beda ya. Ada satu kisah juga ya dari seorang, tetapi kebiasaannya itu yang pada masa jahiliyah masih terbawa ketika masuk Islam, sehingga seringkali dicambuk oleh Rasul dan juga oleh Umar bin Khattab. Bahkan pada saat zamannya Umar itu ya sering dipenjara. Dan ketika perang Qadisiyah itu dia ingin ikut perang tapi ditahan oleh Umar, namun dia dengan berbagai macam cara tetap ingin berangkat ke medan Qadisiyah di Persia sana. Kaum muslimin melawan pasukan Persia. Singkat cerita, pada saat Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, itu ya Abu Mihjan ini karena dia mabuk ya, jadi mabuknya ini susah untuk ditinggalkan. Jadi ditahan atau dipenjara di borgol, nggak boleh ikut di medan perang. Ketika dia melihat kaum muslimin berperang itu jiwa kepahlawanannya tidak bisa dibendung. Akhirnya dia lobby-lobby ya, menyampaikan syair-syair kepada istrinya Sa'ad bin Abi Waqqas supaya melepaskan borgolnya itu. Akhirnya ya dilepaskan, kemudian dia menaiki kudanya Sa'ad bin Abi Waqqas, mengambil senjatanya dan menutup mukanya, kemudian maju ke medan perang dan memberikan kontribusi yang besar kepada kaum muslimin, merantas ya, musuh-musuhnya, membunuh. Kemudian selesai itu dia kembali lagi di
penjara atau di borgol ya, kembali ke penjaranya itu. Ketika melihat bagaimana kiprah orang ini dari atas tempatnya, saat bin Abi Waqqas kan sakit dan melihat ini siapa, orang yang pakaiannya tertutup dan sepertinya kuda yang dipakai ini kuda saya, gaya-gaya seperti Abu Mihjan ini. Dia nggak menyangka ternyata betul ya. Ketika selesai peperangan, Sa'ad bin Abi Waqqas memanggil istrinya, siapa dia? Istrinya menyampaikan kisahnya begini-begini, kemudian dipanggil Abu Mihjan dan intinya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai Abu Mihjan, mulai saat ini aku nggak akan memenjarakan kamu lagi. Kamu telah memberikan kontribusi kemenangan kepada kaum muslimin dan silahkan aku bebaskan kamu. Nah, maka Abu Mihjan mengatakan, dan mulai saat ini, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, saya berjanji tidak akan meminum khamr lagi. Kalau sebelumnya saya ketika minum itu masih ada kafaratnya dicambuk, tapi kalau saya sudah dibebaskan tidak dicambuk lagi, tidak ditahan lagi, maka saya berjanji tidak akan mengulangi kemaksiatan itu lagi. Dan beliau mendapatkan husnul khotimah. Nah inilah contoh ya, beliau mendapat semacam predikat al-mubtala bil maksiyah, orang yang mendapat ujian, cobaan dengan kemaksiatan. Nah, barangkali ada tipe-tipe orang seperti itu ya. Orang yang susah meninggalkan kebiasaan lamanya tetapi masih ada keimanan dalam dirinya sehingga dia selalu memperbarui semangat bertaubatnya, dan kita pun tidak boleh berputus asa ya, terutama di bulan Ramadan ini ya. Kita di sini ada muhasabah kepada kita ya. Kita sering mendengar ribuan ayat di bulan Ramadan, itu tidak membekas di hati kita ya. Fudail bin Iyad kembali ke sini, walaupun satu ayat sudah bisa mengubah jalan hidupnya, tapi kita yang barangkali masih ada keras hati, susah untuk menerima hidayah dari ayat-ayat yang kita baca atau yang kita dengar. Jemaah sekalian rahimakumullah, tentang syarat taubat nasuha di bulan Ramadan, yaitu an-nadam, menyesal dengan sungguh-sungguh. Kemudian al-iqla, berhenti seketika dari maksiat tersebut, tidak mengulanginya. Dan yang ketiga adalah al-azm, bertekad kuat tidak mengulanginya pada kesempatan yang lain. Serta yang keempat adalah al-istighfar, memanfaatkan waktu sahur untuk memohon ampun. Ini adalah waktu yang mustajab, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang beristighfar pada saat waktu sahur. Dalam hadis dikatakan an-nadamu taubatun, penyesalan itu adalah taubat. Jadi rukun taubat adalah satu, pembenaran atau tasdik bahwa dosa adalah racun yang membinasakan dan menjauhkan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, kokohnya pembenaran ini, tidak adanya keraguan yang menyertainya, dan dominasi pembenaran tersebut dalam hati. Yang ketiga adalah penyesalan, yakni rasa sedihnya akibat tidak dapat melakukan apa yang dicintainya. Kemudian keempat, meninggalkan dosa yang dilakukan. Kelima adalah bertekad meninggalkan dosa yang membuatnya kehilangan apa yang dicintainya hingga akhir kehidupan. Yang keenam adalah menyusuli apa yang luput dengan mengganti apabila dapat diganti. Menyusuli atau melaksanakan kebaikan-kebaikan sesudah melakukan keburukan ya. Yang contoh konkretnya seperti ini, apabila seorang bertaubat dari kemaksiatan, maka di antaranya misalnya dosa minum khamr, orang itu hendaklah bersedekah minuman yang halal yang lebih baik dan paling disukainya untuk bagi kepada orang lain ya. Kemudian misalnya mencuri harta, mensedekahkan hartanya yang halal. Kalau bisa bertemu, mengembalikan orang-orang yang dulu diambil hartanya, ya silahkan. Tapi kalau susah, karena saking banyaknya, maka memperbanyak sedekah yang halal untuk ya ada niatan menjadi kafarat bagi kesalahan masa lalunya. Kalau dia menggunjing dan mencela, maka cara untuk bertaubat adalah memuji orang yang beragama dan menampakkan apa yang diketahuinya tentang sifat-sifat kebaikan temannya.
Kalau sebelumnya dia menceritakan keburukannya, maka di sini kebalikannya adalah menceritakan tentang kebaikan-kebaikan orang itu. Ada kisah-kisah pertaubatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang pada masa jahiliyah itu melakukan penghinaan ya kepada Islam. Ada yang menghina pada Rasulullah saat itu kemudian masuk Islam, akhirnya membuat ya semacam film atau dokumentasi yang berisi memuji kehidupan atau sifat-sifat Rasulullah SAW. Ada yang di India itu tokoh yang pada saat masa sebelum Islam itu banyak menghancurkan masjid-masjid ya karena ya mungkin jengkel atau bagaimana, tapi setelah masuk Islam akhirnya membangun ya sekian banyak masjid dalam rangka menjadi bentuk pertaubatan kafarat dari kesalahan masa lalunya. Ya, kita punya kesalahan yang berbeda-beda, coba diidentifikasi apa kira-kira yang ada kemiripan antara amal-amal soleh yang bisa kita lakukan dengan masa lalu yang buruk itu seperti apa. Nah itu bisa menjadi pelebur insya Allah. Sama sekalian ada beberapa kesalahan dalam bertaubat ya. Di antaranya menunda-nunda untuk bertaubat ya, merasa masih muda, masih kecil atau masih sehat sehingga seolah-olah aman dari kematian. Nah, ini salah. Yang kedua, lalai dari bertaubat terhadap dosa yang tidak diketahui atau tidak disadari. Yang ketiga, meninggalkan taubat karena takut apabila nanti kembali lagi berbuat dosa. Ini juga tidak benar. Yang keempat, meninggalkan taubat karena takut dengan celaan atau cercaan dari orang lain. Dikatakan nanti sok alim misalnya atau sok ini sok itu, takut dengan pembulian kawan-kawan lamanya. Ini tidak benar. Yang kelima adalah meninggalkan taubat karena takut kedudukannya jatuh atau turun pangkat, atau bisa jadi ketenarannya akan hilang. Ini juga salah. Obsesinya hanya duniawi, dia tidak menyadari Allah Ta'ala yang memberikan semua titipan pangkat, jabatan, rezeki adalah dari Allah. Yang keenam, tertipu dengan tidak diadabnya orang-orang kafir, ahli maksiat dan juga orang fasik. Salah dalam mengambil pelajaran ya. Yang harusnya dia memposisikan orang-orang kafir atau ahlul maksiat, orang fasik ini mendapatkan fasilitas yang seperti itu adalah istidraj. Semata-mata adalah kemanjaan yang kalau dia terus tenggelam dalam kemaksiatannya akan disiksa dengan seketika. Nah, tapi dia mengambil pelajaran yang tidak tepat, merasa aman saja ya. Kemudian yang ketujuh, terus-menerus melakukan dosa dengan dalih Allah akan mengampuni ya. Jadi rojaknya itu terlalu berlebihan ya. Yang kalau ada sekte atau kelompok namanya kelompok murjiah. Nah, itu kelompok yang rojaknya terlalu dominan. Merasa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, sehingga merasa aman-aman saja. Nah, kaum murji'ah ini ya seperti itu. Meyakini bahwasanya orang muslim itu kalau sudah menyatakan keislamannya, maka dia selalu dalam kesempurnaan iman. Nah, jadi kalau menurut orang ahlu sunnah wal jamaah kan iman itu yazid wa yanqus ya, bisa pasang surut, bertambah dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Nah, orang murji'ah itu iman itu pasang terus, naik terus, sehingga orang-orang muslim yang berdosa besar ya, itu enggak masalah, dia tidak akan masuk ke neraka, dia aman-aman saja ya. Kebalikan dari murji'ah adalah orang khawarij yang ekstrim ya, yang sangat berlebihan, melebihi ataupun bertentangan dengan murji'ah tadi. Kalau menurut orang khawarij, orang yang muslim dosa besar itu hukumnya kafir ya. Jadi tidak ada yang istilahnya kalau menurut kita adalah fasik, orang yang muslim dosa besar itu fasik. Ketika nanti di akhirat dia meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar selain syirik ya, itu tahta masyiatillah, mengikuti apa kehendak Allah. Kalau Allah mengampuni
ya Allah akan masukkan ke surga. Kalau Allah masih menginginkan orang ini disiksa di neraka, yaitu tahta masyiatillah. Nah, jadi ini menempatkan sesuatu yang berlebihan, melakukan dosa dengan dalil Allah Maha Pengampun. Yang kedelapan, berputus asa dari rahmat Allah. Jadi khaufnya yang berlebihan ini ya, takut atau dia merasa sudah tidak layak untuk mendapatkan ampunan. Nah, ini juga tidak boleh ya, berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ya, ada satu hadis yang memberikan pelajaran ya bagi kita tentang jangan sampai kita memberikan vonis ya. Jadi ceritanya pada zaman dulu ada dua orang saudara dari Bani Israel, yang satu rajin ibadah, yang satu rajin maksiat. Yang rajin ibadah ini sering memberikan nasihat kepada saudaranya yang ahli maksiat. Aksir, kamu berhentilah dari maksiatmu. Nah, suatu saat mungkin suasananya kurang nyaman ya. Yang memberi nasihat ini yang ahli ibadah itu agak keras dalam memberikan nasihat, sehingga yang dinasihati ini agak tersinggung. Khallini wa rabbi, tinggalkan aku bersama Tuhanku. Abu ifta alayya raqiban, apakah kamu diutus untuk menjadi pengawasku? Nah, kemudian yang memberi nasihat itu tersinggung. Ini hati-hati juga ya, jangan sampai keperucut omongan kita sehingga dia mengatakan wallahi la yaghfirukallah, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, atau Allahu la yudkhilukal jannah, Allah enggak akan memasukkanmu ke surga. Nah, itu vonis daripada orang ini ya. Akhirnya keduanya meninggal dunia, dan akhirnya Allah memanggil keduanya dan mengatakan kepada orang yang menjustis tadi, memvonis, akunta alayya aliman, apakah kamu lebih tahu dariku, apakah kamu lebih kuasa dariku? Kemudian Allah mengatakan kepada yang berbuat maksiat, udkhulil jannata bi rahmati, masuklah ke surga dengan rahmatku. Dan Allah katakan kepada yang ahli ibadah serta yang suka ngasih nasihat, idhabu bihi ilan nar, bawalah dia masuk ke neraka. Kata Abu Hurairah perawi hadis ini di akhir, la takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratahu. Orang yang rajin ibadah, yang ngasih nasihat itu, dia mengatakan sesuatu yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Jadi keperucut itu ya. Dia memvonis kepada orang lain, tidak memberi ampunan. Allah enggak mengampuni dia, Allah enggak memasukkan ke surga, itu wilayah rububiyah. Allah yang punya kuasa memberikan ampunan, memasukkan ke surga, itu adalah Allah yang kuasa, jangan sampai diintervensi. Nah, jadi ini orang yang tidak beradab kepada Allah walaupun dia rajin melakukan ibadah. Ini hati-hati ya. Kadang-kadang kita melihat pendosa ya, seolah-olah pasti masuk neraka ya, dan kita yang rajin ibadah seolah-olah pasti masuk surga. Itu enggak boleh. Jadi harus berhusnudzon. Mungkin dia sekarang berdosa, siapa tahu nanti malam dia bertobat, besok dia lebih rajin ibadahnya daripada kita ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita berbuat dosa dengan alasan takdir, ini juga salah. Merasa tobat itu cukup satu kali, merasa telah bertobat padahal tidak ada rasa penyesalan pada dirinya. Bertaubat ketika menjelang ajal, taubatnya seperti para pendusta ya. Jadi marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan ya untuk menghapus jejak masa lalu yang kelam. Siapapun kita punya masa lalu yang berbeda-beda ya. Jangan biarkan Idul Fitri nanti tiba namun status kita di hadapan Allah masih sebagai ahlul maksiat. Ini sebuah kerugian yang sangat, sehingga marilah kita selalu berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima taubat kita semuanya di bulan Ramadan ini yang mulia. Jangan biarkan matahari Syawal terbit kecuali kita semua telah mendapat ampunan dari seluruh dosa kita, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.